Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali oleh kasih dan kemurahan-Nya yang masih Tuhan berikan kepada kita, kembali kita datang mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan untuk kembali hati ini, jiwa ini kembali menikmati satu jamahan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian mengawali ibadah kita pagi hari ini, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami rindukan di saat kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati Tuhan kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Karena itulah Tuhan kekuatan, kuasa yang sanggup menyegarkan jiwa kami, yang sanggup memperbaharui kehidupan kami. Haleluya, sehingga perjalanan dalam kehidupan kami Tuhan selalu ditandai dengan ada satu sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hadirat Engkau Tuhan, kami boleh nikmati, setiap kami boleh datang beribadah dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena itulah kekuatan kami di dalam padang gurun dunia ini dengan segala pergumulan, dengan segala pencobaan-pencobaannya Tuhan. Tanpa Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami akan mudah untuk lemah, kami akan mudah untuk putus asa, kami akan mudah untuk bersungut-sungut, kami akan mudah untuk mengomel Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kuasa kasih-Mu, firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persekutuan pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Engkau kiranya hadir, Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Pagi hari ini, baik yang memimpin pujian sampai hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan ampuni segala kekurangan dosa kami di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan urapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat, marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat satu pujian. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Namun kasih setia-Mu, namun kasih setia-Mu tak pernah
selalu bersyukur sebab cinta Tuhan kepada kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Kasih setianya senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, seringkali kita manusia yang mudah berubah kepada Tuhan. Oleh itu biarlah pagi hari ini kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya, indah pada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk berduka, dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak, sambil bersorak-sorai. Indah pada waktunya. Haleluya, seringkali manusia ini yang dicari, indah pada waktunya. Namun seringkali manusia tidak mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita.
seringkali saat kita diperhadapkan dengan keadaan, pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupan kita, mata kita tertutup, mata kita belum bisa mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Tetapi di balik semua apa yang kita alami, sebenarnya Tuhan ingin merancangkan, itulah indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Asal kita senantiasa bisa mengerti dan tetap taat kepada firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Memandangmu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, di tangan-Mu, di tangan-Mu. Seluruh hidupku takkan pernah ku meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindunganku. Memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang. Di tangan-Mu seluruh hidupku, di tangan-Mu seluruh hidupku, takkan pernah ku meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindungan. Memandang-Mu. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih, kami telah memuji dan membesarkan pribadi-Mu sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami. Dan saatnya tiba untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Suara Tuhan melalui firman-Mu yang berkuasa untuk meneguhkan iman kami,
menguatkan iman kami dalam menghadapi keadaan-keadaan dunia di hari-hari akhir ini Tuhan, menjelang kedatangan-Mu kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami semua di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu. Urapi kami dalam urapan kuasa Roh Kudus, supaya dalam mendengar firman-Mu bukan dengan pemikiran logika manusia kami menerima, tetapi dapat mendengar firman-Mu kami menerima dengan hati yang percaya, sehingga dengan hati yang percaya iman itu bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dalam meneruskan firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu dan urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua. Salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan dan sukacita dari Tuhan selalu dilimpahkan dalam setiap hati kita, di dalam kita menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu dengan tema berjuang untuk mempertahankan iman. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berjuang untuk mempertahankan iman. Kita dapat membaca di dalam surat Yudas ayat yang ketiga. Di dalam surat Yudas ayat yang ketiga. Dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh Bapak Joko Slamet. Surat Yudas ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, terima kasih. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan ini di dalam surat Yudas ayat yang ketiga dikatakan bahwa Rasul Yudas di sini berusaha sungguh-sungguh untuk menuliskan kepada kita umat Tuhan mengenai keselamatan. Oleh sebab itu, Rasul Yudas di sini terdorong untuk menulis dan menasehati kita supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudaraku, berjuang untuk mempertahankan iman ini bertujuan adalah untuk keselamatan hidup kita. Jadi untuk mencapai keselamatan hidup kita, maka kita harus berjuang di dalam mempertahankan iman. Sebab memang tujuan daripada iman itu adalah keselamatan. Kita dapat membaca di dalam suratan 1 Petrus. Di dalam surat 1 Petrus, kita akan melihat tujuan daripada iman, yaitu keselamatan. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Suratan 1 Petrus pasal 1 ayat ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita kepada Yesus Kristus adalah untuk mencapai keselamatan jiwa. Ini tujuan daripada iman kepada Yesus, untuk mencapai keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, dalam surat Yudas, Rasul Yudas menuliskan kepada kita, demi keselamatan kita bersama, maka kita berjuang untuk mempertahankan iman. Sebab dalam surat Petrus tadi dikatakan bahwa tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa. Nah, oleh sebab itu mari untuk mencapai keselamatan ini, maka kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Dan ini tidak mudah, sebab
kita harus menghadapi banyak perkara dalam kehidupan kita. Untuk bisa mempertahankan iman kita tetap teguh, tetap kuat, tidak tergoyahkan sampai kedatangan Tuhan kedua kali, itu tidak mudah. Sebab kita harus menghadapi banyak perkara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Injil Lukas 18, Tuhan Yesus katakan, apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi? Sebab memang untuk mempertahankan iman itu tidak mudah bagi kehidupan kita. Ya, berbicara itu gampang mempertahankan iman, tapi untuk mempraktekkannya itu sulit, sukar. Karena banyak hal yang harus kita hadapi. Coba kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan kalimat ini. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, artinya Anak Manusia itu datang, artinya itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, terus adakah ia mendapati iman di bumi? adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi? Ini satu pertanyaan. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Di mana iman kita tetap teguh, iman kita tidak tergoyahkan. Adakah iman itu tetap bertahan saat Tuhan datang kedua kali? Dan ini satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan kita masing-masing tahu ya bahwa untuk mempertahankan iman itu memang tidak mudah. Bicara itu gampang, tetapi saat masuk dalam pengalaman praktek itu sukar, sulit. Karena banyak hal yang harus kita hadapi untuk kita bisa mempertahankan iman kita. Tetap teguh, tidak goyah sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, kita lihat di dalam Alkitab ada 4 perkara yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita menghadapi kesukaran-kesukaran dunia di akhir zaman. Kita membaca dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Suratan 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada hari-hari terakhir itu artinya pada hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali akan datang masa yang sukar. Jadi di hari-hari akhir ini kita akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam dunia ini, dan ini sudah kita rasakan sekarang ini. Begitu banyak kesukaran, kesulitan di dalam dunia yang terjadi. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, justru di tengah-tengah keadaan yang sukar, yang sulit di dalam dunia ini, disinilah kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Apakah iman kita tahan uji saat kita menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam dunia ini? Contoh kecil, menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam keuangan, di dalam kebutuhan hidup sehari-hari, di dalam perekonomian. Bisakah kehidupan kita anak-anak Tuhan tetap bertahan di dalam memperjuangkan iman kita? Tidak tergoda, tidak terseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari iman, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, di sini yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Untuk bertahan memperjuangkan iman itu tidak mudah. Perkara yang pertama yang kita hadapi di dalam kita berjuang mempertahankan iman, kita menghadapi kesukaran, kesulitan dalam dunia ini. Yang kedua, untuk kita bisa berjuang mempertahankan iman, yang kita hadapi yang kedua adalah dosa yang semakin bertambah-tambah. Dosa yang semakin bertambah-tambah. Dalam kitab Wahyu
pasal yang ke-22 ayat 11. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Ya, dalam perikopnya tolong dibacakan lebih dulu. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Wahyu pasal 22 yang akan kita baca sebentar ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita lihat apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan itu digenapi. Ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus bertambah-tambah berbuat jahat. Nah, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus bertambah-tambah berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat kecemaran. nah ini. Jadi saudaraku, apa yang terjadi di dalam dunia sebelum kedatangan Yesus kedua kali? Yaitu kejahatan, kecemaran atau kenajisan yang semakin bertambah-tambah. Dengan lain kata, dosa manusia itu akan semakin bertambah-tambah. Ini salah satu tanda kedatangan Tuhan kedua kali, yaitu tandanya bahwa dosa manusia itu semakin bertambah-tambah. Seperti pada zaman Lot, seperti pada zaman Nuh. Kita tahu dalam Alkitab bagaimana manusia pada zaman Nuh dan zaman Lot itu begitu hebat di dalam dosa-dosanya sehingga Tuhan harus menghukum mereka, membinasakan mereka. Pada zaman Nuh manusia dibinasakan dengan air bah. Pada zaman Lot Tuhan membinasakan manusia Sodom dan Gomora dengan api yang turun dari langit. Nah ini juga yang terjadi di akhir hari akhir ini. Keadaan manusia di akhir zaman sama seperti manusia zaman Nuh, zaman Lot. Bagaimana mereka hidup sesuka mereka, hidup menuruti hawa nafsu, hidup dalam dosa yang begitu hebat, yang semakin bekerja luar biasa. Nah sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, justru di dalam menghadapi dosa yang semakin bertambah-tambah, Tuhan menghendaki untuk kita berjuang mempertahankan iman. Tidak tergoda, tidak terseret di dalam dosa-dosa dunia ini. Tidak terpengaruh dengan dosa-dosa di dalam dunia ini. Sekarang pengaruh-pengaruh dosa luar biasa dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, dengan internet yang begitu bebas, dosa itu semakin hebat luar biasa bekerja, mempengaruhi setiap kehidupan manusia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, tidak melihat umur, tidak melihat status sosial, jabatan, kedudukan. Dosa itu begitu luar biasa bekerja. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan menghendaki kita berjuang, mempertahankan iman kita, menghadapi dosa ini. Untuk kita tidak terpengaruh, tidak terseret, terpikat, untuk kita juga hidup di dalamnya. Seperti Nuh, seperti Lot, yang harus hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa, tetapi Nuh dan Lot bisa menjaga kehidupan mereka. Tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Nah demikian pula kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini di mana dosa begitu hebat bekerja, namun biarlah kita bertahan mempertahankan iman kita. Tidak terpengaruh, tidak terseret di dalam perbuatan dosa dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kita berjuang untuk mempertahankan iman, kita menghadapi penyesatan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 24. Untuk berjuang mempertahankan iman, yang ketiga kita menghadapi penyesatan. Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 3 dan ayat 4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, di sini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan apa tanda dari kesudahan dunia? Dan ini jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Nah, ini yang keempat.
tanda kedatangan Yesus kedua kali, tanda kesudahan dunia, itu Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi untuk kita berjuang mempertahankan iman, ini perkara yang ketiga yang kita hadapi. Kita menghadapi penyesatan. Dan sekarang ini begitu banyak penyesatan bekerja. Banyak kehidupan orang-orang Kristen umat Tuhan yang disesatkan dengan berbagai macam doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang membuat kita akhirnya menyangkal pribadi Tuhan. Penguasa, juru selamat dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini banyak penyesatan yang menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan kehidupan kita, orang-orang percaya, sehingga kita menyangkal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi beriman, percaya kepada Yesus, juru selamat dalam kehidupan kita. Kita meragukan pribadi Yesus, kita bimbang terhadap pribadi Yesus, dan itu banyak terjadi. Dan itu dikatakan dalam suratan 2 Petrus. Mari kita baca dalam surat 2 Petrus. Di dalam surat 2 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Suratan 2 Petrus, pasal 2, ayat pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, sebagaimana dahulu ada nabi-nabi palsu yang tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, sekarang ini juga ada kehidupan-kehidupan bagaikan nabi-nabi palsu yang tampil di tengah-tengah umat Allah. Teruskan. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula sekarang ini ada di antara kita guru-guru palsu. Teruskan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sehingga umat Tuhan itu menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Itulah kehidupan Yesus Kristus yang sudah menebus hidup manusia dari dosa. Teruskan. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Iya, terima kasih. Nah, di sini kita lihat penyesatan itu begitu hebat terjadi. Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, sekarang pun ada guru-guru palsu yang tampil dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bertujuan apa? Supaya kehidupan kita umat Tuhan menyangkal penguasa yang telah menebus hidup kita, yaitu menyangkal pribadi Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus hidup kita dari dosa. Dan sekarang ini banyak hal-hal yang mempertanyakan keilahian Yesus. Untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus disalib? Dan lain sebagainya. Dan ini seringkali sudah banyak membuat iman dari orang-orang Kristen itu bimbang, ragu, tidak kuat, tidak teguh. Nah, ini berjuang untuk mempertahankan iman. Yang kita hadapi ketiga yaitu penyesatan. Dan yang keempat, dalam mempertahankan iman, di dalam kita berjuang mempertahankan iman, yang keempat yang kita hadapi adalah pengejek-pengejek. Kita baca dalam surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17. Surat Yudas ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Nah, ini. Mereka sudah mengatakan kepada kamu. Apa? Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Nah, menjelang akhir zaman artinya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Akan tampil pengejek-pengejek. Yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, ini. Di dalam kita berjuang untuk mempertahankan iman. Perkara yang keempat yang kita hadapi yaitu pengejek-pengejek. Sebagai orang-orang percaya umat Tuhan, kita menghadapi perkara yang keempat ini di dalam kita berjuang mempertahankan iman. Pengejek-pengejek
Begitu banyak kehidupan-kehidupan yang mengejek keimanan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi pada pagi hari ini mari, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, jangan kita bimbang akan iman kita. Jangan kita ragu, bahkan sakit hati, marah apabila banyak orang mengejek keimanan kita kepada Yesus. Mari kita tetap percaya, yakin bahwa Yesus itulah juru selamat dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul dikatakan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain hanya nama Yesus. Oleh sebab itu tetaplah berpegang teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekalipun begitu banyak tampil pengejek-pengejek, kita tetap membangun hidup kita di dalam dasar iman kita. Kita baca ayat 20. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh Dalam surat Yudas ayat 20. ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Mari kita bangun kehidupan kita di atas dasar iman yang paling suci. Terus, Dan berdoalah dalam Roh Kudus. nah, kita bangun iman kita. Ya. Jangan kita gampang terpengaruh menghadapi kesukaran dunia, menghadapi dosa yang semakin bertambah-tambah, menghadapi penyesatan, menghadapi pengejek-pengejek. Kita bangun iman kita. Jangan terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan kita alami untuk menguji sejauh mana iman kita kepada Yesus. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bangun iman kita. Kuatkan, teguhkan iman kita. Jangan goyah dalam menghadapi apapun. 4 perkara yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita menghadapi kesukaran dunia di akhir zaman. Kita menghadapi perbuatan dosa yang semakin bertambah-tambah. Kita menghadapi penyesatan. Kita menghadapi pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Jangan kita terpengaruh dengan 4 perkara itu. Mari kita bangun diri kita sendiri dengan iman yang semakin kuat, yang semakin teguh. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca dalam surat Kolose pasal yang pertama. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama dan juga pasal yang kedua, kita akan baca 2 ayat ini. Lebih dulu surat Kolose pasal 1 ayat 23. Suratan Kolose pasal 1 ayat 23. Iya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang iman kita. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau kita tergeser dari pengharapan Injil. Ya, banyak orang yang meragukan Injil, bimbang terhadap kebenaran Injil. Kita jangan mau digeser. Kita tetap berharap, percaya kepada Injil yang telah kita terima. Teruskan. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kita baca lanjut Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji Tuhan. Nah ini, mari kita berakar, bertumbuh, dibangun di atas Yesus Kristus Tuhan kita, dan semakin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Ingat, tujuan daripada iman kita kepada Yesus adalah keselamatan jiwa. Arahkan pandangan kita kepada keselamatan. Memang kita belum melihat keselamatan itu.
tetapi keselamatan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Saat Tuhan datang kedua kali, dia akan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari berjuanglah untuk mempertahankan iman. Sekalipun menghadapi kesukaran dunia, dosa-dosa yang bertambah-tambah, menghadapi penyesatan, menghadapi pengejek-pengejek yang tampil di akhir zaman, mari tetap teguhkan iman kita kepada Yesus. Jangan bergoncang, jangan bergeser dari Injil yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah juru selamat yang tidak lama lagi akan segera datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima dalam hidup kami. Firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap bertahan, berjuang dalam mempertahankan iman. Sekalipun menghadapi banyak hal dalam dunia ini, yaitu kesukaran dunia, dosa yang bertambah-tambah, penyesatan, bahkan sampai kepada tampilnya pengejek-pengejek yang seringkali mempengaruhi keimanan kami kepada Tuhan Yesus, yang seringkali membuat kami bimbang dan ragu kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan iman kami, tidak bergeser dari pengharapan Injil yang telah kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, sebab kami percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Engkau ya Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu akan kami terima saat Engkau datang kedua kali. Oleh sebab itu, tolonglah umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang boleh mendengar firman Tuhan ini, biarlah semakin hati mereka, iman mereka dikuatkan dan diteguhkan, iman mereka semakin berakar, bertumbuh, dan semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong semua umat-Mu menghadapi persoalan masalah dalam hidup, biarlah dengan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan dan mengadakan mujizat pertolongan yang ajaib dalam kehidupan semua umat-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini, Tuhan tuliskan di dalam setiap hati dan pikiran kami, untuk kami tidak lupakan, tetapi menjadi pegangan yang teguh, menjadi penuntun di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui
dalam hadirat-Mu ada Kodanya. sukacita. Dalam hadirat-Mu, Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu untuk berjuang mempertahankan iman. Karena memang Tuhan, kami lewat firman-Mu yang nyata menerangi kehidupan kami, apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Sehingga sebelum terjadi, kami sudah mengetahui Tuhan, firman-Mu itu Tuhan. Haleluya, sehingga bagikan kehidupan kami sudah ada bersiap-siap dalam hati kami. Kami sudah memiliki bekal lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya, menghadapi kesukaran-kesukaran dalam dunia ini, menghadapi dosa-dosa yang bertambah-tambah, menghadapi penyesatan, menghadapi penyesat, pengejek-pengejek dalam dunia ini. Tuhan, secara manusia mudah untuk mengucapkan dengan kata-kata, mempertahankan iman. Tapi saat kami diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman, tidak mudah Tuhan. Namun lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau terus bekerja meneguhkan hati kami untuk tidak goyah, tidak bimbang, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Karena itulah keselamatan kami Tuhan. Jikalau kami mampu mempertahankan iman kami, itulah Tuhan, berarti kami mampu menjaga keselamatan hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, tolong kehidupan kami. Seberapa firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh bekerja di dalam hati kami, meneguhkan hati kami Tuhan. Sehingga kami ada kekuatan, kemampuan Tuhan untuk bisa mempertahankan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Seberapa umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan, biarlah firman-Mu juga menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Sehingga ada satu bekal kekuatan kami saat kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang terjadi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Dimulai dari pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Prabowo, sampai kepada daerah Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong senantiasa negara kami, bangsa kami. Berikan selalu Tuhan damai sejahtera-Mu, bahkan dalam hadapi tantangan-tantangan perekonomian. Engkau yang berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari surga untuk bisa mengatasi semuanya itu Tuhan. Terima kasih, berkati juga pihak RRI yang menyediakan tempat waktu kami bersekutu dengan Engkau yang berkati dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akhiri persekutuan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.